Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Selasa 12 September 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Nina Agustina, inilah live Tribun News selengkapnya. Kasus pembunuhan ibu muda M 24 tahun yang dilakukan oleh suaminya sendiri N 25 tahun di sebuah kontrakan daerah Cikarang, Bekasi jadi sorotan. Parahnya, N tega membunuh M dengan cara melukai bagian leher sang istri di hadapan kedua anaknya. Adapun M telah menyerahkan diri ke polisi didampingi orang tuanya. Hal itu diungkapkan oleh Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Said Hasan pada Senin 11 September 2023. Di situ ia menjelaskan soal kronologi peristiwa pembunuhan. Awalnya pelaku menjemput korban di rumah mertuanya pada Kamis 7 September untuk pulang ke kontrakannya. Kemudian pada Jumat 8 September siang, pelaku mengantarkan kedua anaknya yang masih balita ke rumah orang tua korban. Hingga kemudian pada Sabtu 9 September dini hari, orang tua korban datang ke TKP untuk mengantar dua cucunya tersebut. Adapun saat itu, pintu kontrakan korban terkunci dan tak ada sahutan saat dipanggil. Ibu korban yang melihat ada kunci di rak sepatu, lalu membuka pintu kontrakan dan terkejut saat melihat korban tertutup selimut dan sudah tak bernyawa. Terlihat juga ada luka di bagian leher korban. Dikabarkan di saat yang bersamaan, tersangka datang ke Polsek Cikarang Barat didampingi orang tuanya untuk menyerahkan diri. Sebagai informasi, aksi sadis N ini terjadi di rumah kontrakan Jalan Cikedokan, RT 1 RW 4, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Secara singkat kronologis kejadian tersebut, rekan-rekan, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 01.30 tersangka diantar oleh kedua orang tuanya ke Polsek Cikarang Barat menjelaskan bahwa telah melakukan pembunuhan yang didahului dengan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban meninggal dunia. Lanjut, kami dari Polsek Cikarang Barat beserta tim dan gabungan tim dari Polres Metro Bekasi mendatangi TKP. Setibanya kami sampai di TKP, betul telah ditemukan jasad korban yang terlentang di atas kasur dan diselimuti dengan handuk. Selanjutnya, tersangka melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.00 dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka dan korban sempat cekcok mulut atau keributan yang berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan kejadian tersebut, tersangka melanggar pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 5 junto pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 20 tahun penjara maksimal hukuman seumur hidup. Keseharian wanita berinisial M 24 tahun, ibu muda yang dibunuh suaminya sendiri M 25 tahun di Bekasi terbongkar. Menurut temannya, semasa hidup M dikenal baik dan suka mengajari soal pekerjaan. Bahkan korban diketahui punya karir yang mentereng. Kesaksian itu diungkapkan oleh sahabat korban, Tami, dalam akun TikToknya @taminanasa28. Ia mengurai kebaikan mendiang M semasa hidup. Dikabarkan M merupakan senior di kantor Tami bekerja. Selama bekerja dengannya, Tami pun mengaku bersemangat karena diajari dengan baik oleh M.
Adapun terlihat dalam profil LinkedIn miliknya, M mencantumkan beberapa perusahaan besar sebagai tempatnya bekerja dari dulu hingga sekarang. M ternyata menjabat sebagai beauty advisor. Ia juga pernah bekerja di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Dalam profilnya, M menuliskan punya banyak keahlian, seperti kemampuan dalam entry data, public speaking, customer service, hingga negosiasi. Meski telah menikah dan berstatus sebagai ibu dua anak, M masih tetap bekerja di bidang kecantikan sejak tahun 2019. Sebagai informasi, aksi pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku karena ada cekcok terkait ekonomi, hingga akhirnya pada Sabtu 9 September dini hari, korban ditemukan tidak bernyawa di kontrakan mereka, yakni yang terletak di Jalan Cikedokan, RT 1 RW 4, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri alias Gus Coy berkomentar soal baca pres PDIP Ganjar Pranowo yang disorot karena muncul di tayangan azan salah satu stasiun televisi. Gus Coy mengatakan munculnya Ganjar dalam tayangan azan itu menunjukkan bentuk politik identitas keislaman. Hal itu diungkapkan Gus Coy pada Senin 11 September 2023. Ia menyebut berpolitik di Indonesia tidak bisa melepaskan simbol Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun menurut Gus Coy, untuk memperoleh legitimasi sosial, kultural, keagamaan, terutama Islam, calon pemimpin pasti mencitrakan dirinya religius. Ia menjelaskan salah satu yang penting dari kemajemukan adalah identitas sebagai seorang Muslim. Gus Coy pun menilai Ganjar merupakan capres dari kaum nasionalis yang bukan berlatar santri, maka Ganjar dan kelompoknya membutuhkan legitimasi keislaman dengan berbagai cara, termasuk lewat cara menumpang di tayangan azan tersebut. Meski begitu, Gus Coy mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menilai apakah ada pelanggaran atau tidak. Sebagai informasi, dalam video tayangan azan maghrib yang jadi sorotan di medsos, tampak Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat. Di situ ia mengenakan baju koko putih, peci hitam, dan sarung batik. Adapun Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum. Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando memberikan komentar soal munculnya baca pres PDIP Ganjar Pranowo di tayangan azan maghrib stasiun televisi. Ia menilai hal itu adalah kampanye yang dilakukan secara terang-terangan. Komentar itu diungkapkan Ade Armando dalam diskusi di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Slipi, Jakarta Barat pada Senin 11 September 2023. Saat itu Ade mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Ganjar adalah pelanggaran Undang-Undang Penyiaran. Pasalnya, stasiun televisi menurutnya harus menjaga netralitasnya dalam kepentingan politik tertentu. Ade kemudian mengaku dirinya tak punya masalah jika Ganjar digambarkan sebagai sosok yang religius. Meski begitu, ia menilai kemunculan Ganjar di tayangan azan termasuk bermasalah. Menurutnya, ada aturan spesifik di dalam azan, tidak boleh ada iklan. Oleh sebab itu, ia pun meminta agar stasiun televisi juga memperlakukan hal yang serupa kepada seluruh capres yang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI dikabarkan tengah melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap video azan maghrib tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI saat dihubungi pada Sabtu 9 September 2023. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Nina Agustina mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.